Selamat datang Sobat Olahraga, tempat terbaik untuk semua penggemar sepak bola. Di sini, Anda akan menemukan berita terkini, analisis mendalam, dan momen-momen paling epik dari dunia sepak bola. Jangan lewatkan keseruan. Subscribe sekarang dan bergabunglah dalam perjalanan kita menjelajahi dunia si kulit bundar. Kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Heboh. Media Jepang desak PSSI segera pecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Ada konflik lama yang terungkap? Resmi rilis. Harga tiket Timnas Indonesia versus Jepang, Arab Saudi di GBK hanya 240.000. Jangan lewatkan kesempatan dukung langsung skuad Garuda. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Heboh. Media Jepang desak PSSI segera pecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Ada konflik lama yang terungkap? Dalam perkembangan mengejutkan yang membuat heboh pencinta sepak bola, salah satu media besar Jepang baru-baru ini menyerukan PSSI untuk segera mencopot Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Sorotan tajam ini bukan datang dari performa Timnas Indonesia di lapangan, melainkan dari sejarah konflik pribadi yang melibatkan Shin Tae-yong dan Jepang sejak bertahun-tahun lalu. Hal ini kembali mengemuka jelang laga panas antara Indonesia dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejak beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong memang menjadi sosok penting dalam sepak bola Indonesia. Kehadirannya diharapkan mampu mengangkat performa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi, khususnya di tingkat Asia. Namun, di mata media Jepang, sosok STY, julukan Shin Tae-yong, membawa polemik yang tak hanya terkait strategi dan taktik di lapangan, tetapi juga sentimen pribadi yang berakar dari rivalitas sengit saat ia masih memimpin Timnas Korea Selatan. Sejarah panjang persaingan yang rumit ini membuat media Jepang mempertanyakan posisinya di Timnas Indonesia saat ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat media Jepang begitu mendesak agar STY dilengsarkan? Mengapa konflik masa lalu itu masih mempengaruhi penilaian media Jepang terhadapnya? Alasan media Jepang meminta Shin Tae-yong dipecat. Konflik yang sudah lama terpendam, media Jepang Football Tribe mengangkat kembali perjalanan Shin Tae-yong di dunia sepak bola Asia, terutama ketika ia masih menjadi pelatih Timnas Korea Selatan. Sejumlah pernyataan kontroversial STY terkait Jepang dinilai masih membekas hingga kini. Media tersebut mengulas kembali salah satu momen pada Piala Asia U23 di tahun 2016, ketika STY terlibat dalam rivalitas dengan Jepang di final turnamen tersebut. Shin Tae-yong dilaporkan menyatakan bahwa jika Korea Selatan berhasil mengalahkan Jepang, ia akan menghadiri konferensi pers dengan mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea. Pernyataan ini memicu ketegangan dan dianggap sebagai bentuk siwar yang bertujuan untuk merendahkan Jepang. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Shin Tae-yong dikabarkan semakin tegang setelah Timnas Korea Selatan kalah dari Jepang di final. Ia pernah menyatakan dalam sebuah kesempatan bahwa jika diberi peluang bertemu kembali dengan Jepang di Olimpiade Rio 2016, ia akan mematahkan hidung lawan. Komentar ini dianggap sangat provokatif dan membuat Shin Tae-yong dicap sebagai pelatih yang memiliki kecenderungan anti-Jepang. Reputasi ini seakan terus melekat, dan dengan Timnas Indonesia kini berhadapan dengan Jepang, Football Tribe menyebut bahwa ketegangan lama tersebut bisa memengaruhi dinamika pertandingan dan memunculkan ketidaknyamanan. Apakah siwar Shin Tae-yong di masa lalu masih berdampak hingga kini? Football Tribe dan beberapa media Jepang lainnya menilai bahwa sikap provokatif STY terhadap Jepang menunjukkan bahwa ia belum bisa meninggalkan pandangan lama yang cenderung memandang Jepang sebagai musuh. Dalam perspektif media Jepang, hal ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga bisa memicu ketegangan baru di lapangan. Dengan adanya pertemuan antara Indonesia dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka menganggap bahwa sosok Shin Tae-yong bukanlah pilihan yang tepat untuk memimpin Timnas Indonesia. Media Jepang bahkan menyebut bahwa sikap STY berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dan menciptakan ketegangan dalam pertandingan. Di sisi lain, para pendukung Shin Tae-yong di Indonesia menilai bahwa rekam jejaknya bersama Timnas Indonesia sudah cukup baik, dengan sejumlah hasil impresif yang mampu mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola Asia. Meskipun hasil di dua laga terakhir melawan Bahrain dan Cina tidak sepenuhnya memuaskan, banyak yang percaya bahwa STY tetap pelatih yang tepat untuk membawa skuad Garuda meraih prestasi. Kendati demikian, pandangan ini tidak banyak berpengaruh bagi media Jepang yang tetap menginginkan agar PSSI mempertimbangkan pergantian pelatih. Hasil pertandingan dan tekanan untuk Shin Tae-yong. Dalam beberapa bulan terakhir,
hasil pertandingan Timnas Indonesia di babak kualifikasi memang cukup fluktuatif. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia, dua tim kuat di Asia. Sayangnya, ekspektasi tinggi dari para pendukung tidak berhasil dipenuhi saat Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Timnas Garuda hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga tersebut, meskipun awalnya diprediksi bisa meraih hasil maksimal. Hasil ini membuat Indonesia tergelincir ke peringkat bawah dalam klasemen grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang tampaknya memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan tekanan terhadap Shin Tae-yong. Mereka menganggap bahwa hasil minor tersebut menjadi bukti bahwa STY belum sepenuhnya efektif dalam membawa timnas Indonesia bersaing di level Asia. Selain itu, beberapa media Jepang menyebutkan bahwa kegagalan Indonesia di laga-laga sebelumnya bisa menjadi momentum untuk mengusulkan pergantian pelatih. Mereka percaya bahwa jika Jepang berhasil mengalahkan Indonesia pada pertandingan mendatang, hal itu dapat memicu ketidakpuasan di kalangan publik Indonesia dan memperbesar kemungkinan PSSI untuk melakukan perubahan. Harapan media Jepang, Jepang menang dan Shin Tae-yong lengser dari timnas Indonesia. Football Tribe secara terang-terangan menyatakan bahwa kemenangan Jepang atas Indonesia pada laga mendatang akan menjadi hukuman bagi STY. Dalam pandangan mereka, kemenangan Jepang dapat menguatkan alasan bagi PSSI untuk mempertimbangkan keputusan pergantian pelatih. Mereka bahkan menyebutkan bahwa media Jepang berharap Jepang dapat mengalahkan timnas Indonesia bukan hanya untuk meraih poin di klasemen, tetapi juga untuk mempercepat akhir dari masa kepelatihan STY bersama timnas Indonesia. Pernyataan ini sangat provokatif, terutama di tengah antusiasme pencinta sepak bola Indonesia yang berharap timnas Garuda bisa mengukir sejarah di babak kualifikasi ini. Apakah masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia terancam? Desakan dari media Jepang ini tentu menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong, terutama jelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Meski kritikan ini datang dari luar, tidak menutup kemungkinan bahwa tekanan dari media asing akan berpengaruh pada kepercayaan PSSI terhadap STY, terutama jika Indonesia gagal meraih hasil yang diharapkan. Bagi Shin Tae-yong, pertandingan melawan Jepang akan menjadi momen krusial untuk membuktikan kemampuannya dan memperlihatkan bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk timnas Indonesia. Jika STY berhasil membawa Indonesia meraih hasil positif melawan Jepang, ini tidak hanya akan menjadi jawaban bagi kritik dari media Jepang, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik Indonesia terhadapnya. Namun, jika hasil pertandingan tidak memuaskan, bukan tidak mungkin PSSI akan mulai mempertimbangkan opsi lain untuk kursi kepelatihan timnas Indonesia. Resmi rilis. Harga tiket timnas Indonesia versus Jepang, Arab Saudi di GBK. Tiket termurah hanya Rp240.000. Jangan lewatkan kesempatan dukung langsung skuad Garuda. Para pecinta sepak bola tanah air, persiapkan diri Anda. Sebuah momen penting akan segera hadir di depan mata. Setelah lama dinanti, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga panas yang mungkin menjadi penentu perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan pertama akan mempertemukan skuad Garuda dengan tim kuat asal Asia, Jepang, yang sudah lama dikenal sebagai salah satu raksasa di kancah sepak bola Asia. Setelah itu, giliran Arab Saudi, negara yang kerap tampil mengejutkan di pentas sepak bola dunia, yang akan menjadi lawan Indonesia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Stadion Kebanggaan Indonesia pada 2 tanggal penting, 15 November melawan Jepang dan 19 November menghadapi Arab Saudi. Kesempatan ini adalah momen emas bagi para pendukung Indonesia untuk menyaksikan langsung bagaimana timnas berjuang melawan 2 tim besar Asia. Dukungan kita, sorakan kita, bisa menjadi semangat tambahan yang dibutuhkan para pemain Garuda di lapangan. PSSI telah mengumumkan harga tiket untuk 2 laga besar ini, yang bisa disesuaikan dengan berbagai kategori tempat duduk di GBK. Mulai dari kategori termurah seharga Rp240.000 hingga kelas premium yang dibanderol Rp1,4 juta. PSSI berharap harga tiket ini dapat membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia dari berbagai latar belakang bisa datang dan merasakan atmosfer pertandingan berkelas dunia. Bagi yang ingin membeli tiket, PSSI telah membuka penjualan mulai tanggal 2 November melalui aplikasi Livin Mandiri, dan Garuda ID akan menjadi syarat wajib untuk pembelian tiket. Jadi, pastikan Anda sudah memiliki Garuda ID untuk mengamankan tempat Anda mendukung langsung skuad Garuda. Berikut detail lengkap harga tiket timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di channel kami. Sepak bola selalu punya cerita, kisah kemenangan, kegagalan, perjuangan, dan kejutan yang tak pernah habis. Jika Anda menikmati konten kami,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru. Ayo, dukung terus perjalanan ini, karena kami akan selalu hadir membawa cerita, berita, dan analisis terkini seputar dunia sepak bola. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap semangat mendukung tim kesayangan Anda, dan jangan lupa, sepak bola adalah milik kita semua. Terus ikuti, karena siapa tahu, cerita hebat berikutnya akan datang dari klub atau pemain favorit Anda. Sampai jumpa, salam olahraga.